Radio Kenangan 101.2 FM. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih acara berburu takjil kalian pada sore hari ini, Memoris? Tergolong lumayan gampang atau susah nih? Atau malah kalian sudah kehabisan duluan? Karena kalian terlalu lama dalam berburu sehingga kalah sama teman-teman kalian yang lainnya. Wah, pastinya cukup membutuhkan banyak energi untuk mendapatkannya. Untuk itu, kamu butuh imun untuk meningkatkan mood kamu pada malam hari ini. So, pasti Memoris, buka YouTube-mu dan tonton channel ini. Masih bersama saya Arya Prasa, yang akan menemani kamu pada malam hari ini. Tentunya di Radio Kenangan 101.2 FM, channel masa kini yang akan menyajikan kisah kalian di masa lalu, yang akan diceritakan kembali kepada para penggemar. Karena kenanganmu adalah sesuatu yang menginspirasi bagi semua orang. Jadi tunggu apa lagi nih? Mulailah berbagi dan sampaikan pesan positif bagi semua orang. Hari ini kita dapat kiriman email dari @gmail.com. Seperti apa kisahnya? Stay tune di Radio Kenangan 101.2 FM. Hai Memoris, perkenalkan namaku Adrian. Aku adalah seorang playboy yang memiliki hidup penuh dengan kesenangan dan kenikmatan. Keluargaku sudah terkenal kaya raya sebelum aku lahir. Jadi bisa dibilang, aku hanya menikmati kekayaan yang ada secara turun-temurun. Aku adalah seseorang yang sangat egois dan arogan. Apalagi terhadap orang lain yang tidak aku kenal. Pasti aku akan terlihat sombong dan tidak melihat mereka sama sekali. Begitu pula dalam caraku memandang seorang wanita yang baru aku kenal. Bagiku, seorang wanita hanyalah sekedar hiburan semata dan tak pernah menganggap serius setiap hubungan yang ada. Hal ini terjadi karena lingkungan dari pergaulanku. Hampir setiap malam, aku selalu terlibat taruhan dengan teman-temanku. Taruhan tentang berapa banyak wanita yang bisa aku bawa pulang. Namun sebenarnya, di balik itu semua terdapat ruang kosong dan kesepian yang tak pernah aku akui ada di dalam diriku. Ya, aku memang berasal dari keluarga yang berada. Tapi masalah kasih sayang dan kehidupan berkeluarga, itu semua jauh dari apa yang aku dapatkan selama ini. Aku selalu mengabaikan perasaanku yang sebenarnya. Menyembunyikan semua itu di balik tirai kehidupanku yang mewah dan gemerlap yang selalu aku jalani. Hingga aku berpikir, cinta adalah sebuah lelucon, di mana semua itu hanyalah permainan dan kesenangan sementara. Suatu hari, di sebuah klub malam yang biasa aku kunjungi, aku bertemu dengan seorang wanita yang agak berbeda dari yang lain. Namanya adalah Maya. Dia memiliki kecantikan yang sangat mempesona. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dari dalam dirinya. Maya bahkan tidak terpengaruh oleh pesona yang ada pada diriku. Tak seperti wanita yang lain, yang mudah untuk aku taklukkan hanya bermodalkan tampang, uang, bicara, dan rayuan biasa saja. Sebaliknya, Maya menunjukkan ketegasan dan keangkuhan yang membuatku malah penasaran dibuatnya. Karena rasa penasaran dan ketertarikanku pada Maya, aku mulai mendekati dan berkomunikasi dengannya. Dengan kepercayaan diriku, aku merasa bahwa aku mampu untuk menaklukkannya seperti dengan wanita-wanita yang lain. Namun aku salah, tetapi Maya berbeda. Dia bukanlah seperti wanita yang biasa aku temui, yang mudah untuk ditaklukkan. Jangankan berkomunikasi lebih, untuk mendekat saja, aku tidak diberi ruang sama sekali.
Dengan kondisi tersebut, aku berpikir keras bagaimana cara untuk mendekatinya. Sementara dia menutup diri untuk diriku. Saat itulah aku mencoba meminta nomor HP-nya dari teman wanita yang aku kenal di situ. Aku simpan dan pulang ke rumah. Pagi hari setelahnya, aku mencoba menghubungi Maya. Awalnya tidak ada respon sama sekali. Dia tidak mengangkat teleponku, bahkan WhatsAppku pun tidak dibuka ataupun dibalas. Benar-benar wanita yang berani dan berbeda. Begitu menurutku saat itu. 3 hari berselang, saat aku hendak kembali dari makan malam di sebuah restoran, tanpa sengaja aku melihat Maya sedang mencari taksi untuk pulang. Tanpa pikir panjang, aku langsung memacu gas mobilku dan berhenti di depannya. Aku buka kaca mobilku dan mulai menyapanya. "Hai Maya, masih ingat aku? Kau mau kemana?" Tanyaku waktu itu. Dia hanya menjawab, "Aku mau pulang, masih menunggu taksi." Aku mencoba menawarkan tumpangan kepadanya. Namun dengan kesombongannya, dia menolak tawaranku dan memintaku agar pergi saja. Sebenarnya waktu itu sudah menunjukkan jam 11 malam. Dan memang di daerah itu agak sulit untuk mencari taksi yang lewat di saat jam 11 malam. Akhirnya aku pun pergi dan memarkirkan mobilku sekitar 50 meter dari tempatnya berdiri untuk mencari taksi. Dan benar saja, sekitar 30 menit berlalu, akhirnya Maya mendekati mobilku dan meminta bantuan agar mengantarkannya kembali ke rumah. Dengan agak sedikit senyum jahat yang refleks keluar dari wajahku, aku mengiyakan permintaannya. Selama perjalanan, Maya tidak banyak bicara. Pertanyaanku pun hanya sesekali saja dijawab olehnya. Hingga tanpa terasa pun akhirnya kami sampai di rumahnya. Dia membuka pintu mobil, keluar, dan pergi meninggalkanku tanpa sepatah kata apapun. Pagi harinya handphoneku berbunyi. Ternyata Maya mengirimkan pesan kepadaku dengan mengatakan, "Terima kasih atas bantuannya tadi malam." Agak sedikit senang sih dengan pesan yang dikirimkannya kepadaku. Hal ini menandakan kalau aku bisa berkomunikasi lebih kepadanya. Karena saat beberapa hari yang lalu, aku mencoba untuk menghubunginya, dia sama sekali tidak meresponku. Tapi pagi ini, dia mencoba untuk berkomunikasi kepadaku. Di saat itulah aku sering berkomunikasi dengan Maya, baik via chat, WhatsApp, telepon, dan juga video call. Bahkan kami sudah sering jalan keluar bersama untuk bertemu. Baik itu hanya untuk makan, nonton, nongkrong, dan juga clubbing. Dari situlah kami sering bersama, menikmati hari bersama, dan kami mulai saling dekat antara satu dengan yang lain. Dan finalnya, saat aku diundang kegiatan party yang diadakan oleh salah satu klub malam yang biasa aku kunjungi. Dan kebetulan temanku adalah pemilik klub malam tersebut. Tentu saja aku mengajak Maya untuk menemaniku dalam acara tersebut. Awalnya semua berjalan sesuai rencana, karena sebenarnya dalam momen itu aku berencana akan menembak Maya. Saat puncak acara tiba, aku dipanggil oleh pemilik klub tersebut untuk maju ke depan dan menyampaikan pesan-kesan terhadap acara yang telah digelar tersebut. Sebenarnya itu hanya trikku saja, karena sebelumnya aku sudah berbicara kepada temanku itu, agar di puncak acara aku bisa di atas panggung dan menembak Maya. Singkat cerita, saat aku sudah berada di atas panggung, aku mulai memanggil nama Maya, lalu musik berhenti dan terdengar sunyi. Sekali lagi aku memanggil namanya. Maya pun berdiri dari kursinya. Lalu aku mulai berbicara dan mengungkapkan perasaanku kepada Maya. Sebuah perasaan berbeda yang aku alami, yang tak pernah aku rasakan kepada wanita-wanita lain yang pernah aku temui. Dan di saat aku menyatakan cinta kepadanya dan memintanya untuk menjadi kekasihku,
Hal tak terduga pun terjadi. Maya menatapku dengan senyuman licik dan menjawab permintaanku. Aku benar-benar masih ingat betul apa yang dikatakannya kepadaku. Hai Adrian, playboy yang terkenal karena tidak punya perasaan dan hati kepada para wanita. Sudahkah kamu bisa merasakan sebuah cinta? Sudahkah bisa kamu menghargai perasaan seorang wanita? Setelah semua perbuatan yang kamu lakukan terhadap beberapa wanita, begitu mudahnya kamu menyatakan cinta kepadaku. Aku terkejut akan ucapannya dan tertunduk malu dibuatnya. Ternyata selama ini Maya hanyalah seorang wanita yang mencoba untuk membantu temannya yang pernah aku permainkan dalam misi pertaruhanku. Ya, Maya hanya datang untuk membalas dendam rasa sakit hati temannya yang depresi karena ulahku. Disitulah aku merasa terpukul dengan kenyataan yang ada. Aku merasa jika aku telah menerima karma dari semua perbuatan yang telah aku lakukan. Aku pun mulai menyadari semua kesalahanku dan menyadari bahwa aku harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanku. Dari kejadian itu, aku mulai berubah. Aku mulai memahami pentingnya untuk menghargai dan menghormati seorang perempuan. Dari pengalaman itulah aku belajar pahitnya sebuah balasan. Sebuah karma yang selama ini aku lakukan terhadap beberapa wanita yang pernah singgah dalam perjalanan hidupku. Untuk Maya, walaupun kamu sudah mempermalukanku saat malam itu, namun aku tidak dendam kepadamu. Bahkan aku berterima kasih kepadamu karena sudah menyadarkanku waktu itu. Aku bahkan menganggap kamulah penyelamat hidupku saat itu. Jika tidak ada dirimu, mungkin kelakuanku masih sama, tidak akan berubah seperti sekarang ini. Tanpamu, Maya, aku tidak akan menemukan titik balik dalam hidupku. Terima kasih sudah membantuku dalam menemukan jalan kedewasaan dan menyadarkanku agar menjadi lebih baik. Itu tadi Memories, sebuah cerita atau kisah yang dibagikan oleh Adrian tentang kedekatannya dengan seorang wanita yang bernama Maya. Jadi bisa dibilang si Maya ini seperti malaikat ya buat Adrian. Walaupun misi awalnya adalah untuk membalaskan dendam, namun akhirnya malah bisa membuat Adrian ini menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, dan akhirnya bisa menemukan arti menghargai dan juga menghormati seorang perempuan sebagaimana semestinya. Memang ya Memories, cinta bisa merubah segalanya. Tanpa cinta, kita akan kehilangan arah dan tujuan dalam sebuah rasa. Rasa untuk saling menyayangi dan juga rasa untuk saling menghargai. Jadi untuk Adrian, beruntunglah kamu karena pernah mengenal sesosok wanita yang bernama Maya. Karena tanpanya, mungkin kamu gak akan berubah menjadi seperti sekarang ini. Oke Memories, cukup sekian kisah yang bisa Arya bagikan pada malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Ingat, kenangan adalah sebuah titik pijak dalam kegelapan, mengingatkan kita pada saat-saat sulit yang telah kita lewati dan memperkuat dalam diri kita. Mereka adalah pelajaran berharga yang membentuk ketangguhan dan ketabahan kita di tengah badai. Nah Memories, kalau kalian punya kisah yang mau diceritakan kembali, ayo kirim ke email kami di radiokenangan cuan.2fm@gmail.com. Pasti akan kita bacakan, karena kisahmu bisa jadi adalah pengalaman yang berharga dan menginspirasi bagi orang lain. Terima kasih atas waktunya, semoga puasa kalian di hari ini mendapatkan pahala yang tak terhitung nilainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan menyinggung perasaan kalian semua. Saya Arya Prasa, selamat berjumpa kembali dengan kisah-kisah yang lain. Tentunya di Radio Kenangan Cuan.2 FM. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.